Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan,
Kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty,
total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam.
Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024,
29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia,
terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis Institut SMI, Yogyakarta, keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia.
pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia,
terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis,
12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa,
namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024. 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024. 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024. 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa,
namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI,
Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyiap Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 2 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif korups Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November antaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif korups Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024.
Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta.
Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024. 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024. 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024. 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12 Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip 12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia
pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, 6 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta maupun Jiwa. Namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty,
total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan. 16 kasus kekerasan yang dilakukan. HAM mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan
yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan. Menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan
yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024. 29 diantaranya merupakan pembunuhan 22-29 Agustus lalu. Menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 100 dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia, pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia,
Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat.
Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan. Tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng,
serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI) Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI Eko Prasetyo melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI) Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI Eko Prasetyo melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI) Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI Eko Prasetyo melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia,
Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat.
Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM,
mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan
yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan,
Kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty,
total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam.
Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024,
29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia,
terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis,
12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat,
kata pendiri SMI Eko Prasetyo melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024. 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI Eko Prasetyo melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024. 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI Eko Prasetyo melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024. 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa,
namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI,
Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah,
tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI) Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI Eko Prasetyo melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI) Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI Eko Prasetyo melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI) Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI Eko Prasetyo melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid,
Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya,
menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia,
HAM mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan
yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan,
Kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty,
total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam.
Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024,
29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia,
terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis,
12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa,
namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024. 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024. 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia pada kurun Januari-November 2024. 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI,
Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah,
tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI) Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI Eko Prasetyo melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI) Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI Eko Prasetyo melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI) Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI Eko Prasetyo melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid,
Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya,
menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia,
HAM mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara.
Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan,
Kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty,
total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam.
Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM, mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya, menyusul kekerasan polisi yang semakin marak dan dianggap darurat. Beberapa aktivis HAM itu diantaranya adalah Usman Hamid, Amnesty International Indonesia, Daniel Siagian, LBH Pos Malang, Sukinah, tokoh Pegunungan Kendeng, serta beberapa aktivis yang tergabung dalam Social Movement Institute, SMI, Yogyakarta. Keberulangan kekerasan polisi telah menelan banyak korban fisik maupun jiwa, namun tidak ada investigasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, kata pendiri SMI, Eko Prasetyo, melalui pernyataan bersama pada Kamis, 12/12/2024. Mengutip data Amnesty International Indonesia, terdapat total 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kurun Januari-November 2024, 29 diantaranya merupakan pembunuhan di luar hukum, dan 26 lainnya penyiksaan serta tindakan kejam. Dalam rangkaian unjuk rasa KAN peringatan darurat 22-29 Agustus lalu, menurut Amnesty, total ada 579 warga sipil menjadi korban kekerasan polisi selama rangkaian unjuk rasa. Amnesty menyatakan, kekerasan-kekerasan itu bukan ditimbulkan oleh oknum polisi yang melakukan tindakan menyimpang di lapangan, tetapi memang produk kebijakan represif Korps Bayangkara. Ada 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia, HAM,